91,1 Edi Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 8 pagi kita mulai dialog Jogja Menyapa pagi hari ini dengan tema keteladanan pemimpin berzakat sebagai inspirasi umat. Bersama saya Wulan Anita dan sudah terhubung juga dua narasumber saya pagi hari ini. Yang pertama saya sapa dengan Ketua Basnas DIY Dr. Randa Hajah Puji Astuti MSI. Selamat pagi Bu Puji. Masih di mute, Bu. Mohon maaf, Bu Puji. Ya, apunten masih di mute, belum terdengar Oke, suara oke, Ibu. ya, Iya. ya. Selamat pagi, Bu Puji. Selamat pagi, Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali, Bu Puji. Iya, setahun yang lalu ketemu. Iya, betul. Kemarin ketemu ya, Mbak ya? Iya, kemarin di Ah, oke, Kepatihan ya, di Bu ya. Kepatihan. Oke. Sehat selalu ya, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dan juga narasumber saya yang kedua, saya sapa dengan Kepala Kantor Rumah Zakat DIY dengan Ibu Warnitis. Selamat pagi, Bu Warnitis. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Wulan, semoga Waalaikumsalam. sehat. Semoga saya sehat selalu, Ibu. Saya sih sehat-sehat, Amin. seger. Iya, dan pagi hari ini mendengar bisa bergabung juga dengan dua narasumber saya pagi hari ini bertanya langsung, bisa menelpon 580 333, juga bisa mengirimkan WhatsApp 081127119111. Juga bisa bertanya langsung lewat YouTube karena siaran pagi hari ini disiarkan di YouTube RRI Jogja Official. Ya, baik, saya ke Bu Puji dulu, Bu. Ini Oke, kemarin gimana Mbak? Gubernur DIY dan juga Mm-mm, Ketua DPRD DIY ini kan mm-mm, mm-mm, sudah mm-mm, menunaikan zakat. Nah, Bu, mm-mm. sebenarnya seberapa besar sih pengaruh figur pemimpin begitu ya, Bu ya, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan juga dalam mendongkrak juga apa namanya penunaian zakat ini, Bu Puji. Ya. Kalau ditanya seberapa besar, sangat besar Mbak Wulan. Jadi kita tahu kan kalau pemimpin itu kalau apapun lah tidak hanya zakat, kalau hanya perintah saja tanpa memberikan contoh keteladanan, itu kalau zaman dulu bilangnya sih apa sih namanya omong doang itu ya artinya begitu ya. Tapi kalau dengan beliau-beliau itu memberikan contoh langsung, kemudian juga memberikan apa arahan dan sebagainya, insya Allah itu akan sangat besar pengaruhnya karena bagaimanapun juga ini zakat adalah kewajiban kita sebagai umat Muslim, terutama yang sudah mencapai nisab dan haulnya. Ya. Mhm, iya. Dan kemarin itu yang ditunaikan oleh Ngarso Dalam dan juga Ketua Mm-mm. DPD ini zakat apa saja, Bu? Kemarin yang ditunaikan beliau itu zakat mal. eh, Bukan zakat fitrah tapi zakat mal yang beliau tunaikan. Demikian juga dengan Pak Ketua DPRD. Ya barangkali nanti zakat fitrahnya biasanya sih menjelang-menjelang Idul Fitri. Begitu Mbak Ulan. Mhm. Dan ini juga mendorong ASN untuk bisa menunaikan zakat profesi juga begitu ya, Bu ya? Iya betul. Kalau zakat profesi itu kan sudah setiap bulan, gitu ya. Biasanya kalau di bulan-bulan Ramadan begini itu lebih banyak. Kalau zakat otomatis lah ya setiap bulan. Kalau yang bulan-bulan Ramadan itu biasanya atau oh ya pokoknya dalam satu tahun beliaunya atau siapapun yang punya eh, harta itu kan biasanya di bulan Ramadan karena bulan penuh berkah dan ampunan. Jadi memang pengaruhnya luar biasa kalau di bulan Ramadan ini untuk berkaitan dengan penghimpunan zakat infak sedekah. Mhm. Ya. Dan kalau dari Basnas DIY, Bu, dari ini ketentuan zakat ini sendiri ini berapa begitu, Bu, tahun ini? Mhm. Hmm. Jadi kemarin dari Basnas RI itu sudah mengeluarkan surat yang ini zakat yang pendapatan ya Mbak ya. Kalau zakat fitrah ini beda-beda. Kalau zakat fitrah kami sudah bersurat kepada MUI, kemudian MUI juga sudah mengeluarkan fatwanya itu 45.000 per kakak kalau dalam bentuk uang, kalau beras 2,5 kilogram. Nah, tapi kalau untuk zakat pendapatan ini Basnas RI ini sudah mengeluarkan keputusannya nomor 15 tahun 2026.
itu sebesar yang per tahunnya itu 91.728. Kalau yang per bulannya, jadi orang kalau mendapat penghasilan per bulan 7.640.000 itu berarti sudah mencapai nisab untuk membayar zakat. Itu ya. Baik. Bu, Ya. untuk tahun 2025 kemarin ini ada berapa besaran zakat yang diterima? Kemudian penyalurannya untuk apa saja dari Basnas DIY? Alhamdulillah kami kan target di tahun 2025 itu kan 12,4 M. Alhamdulillah kami meskipun sedikit gitu target terlampaui. Jadi sekitar 12,5 lah gitu ya. Kalau angkanya kurang lebihnya sedikit lah ya. 12,5 M itu alhamdulillah bisa mencapai target kami terima. Dan untuk program-programnya itu kan kami punya program 5 program besar ya, yaitu yang kaitannya dengan DIY cerdas, DIY sehat, DIY takwa, DIY sejahtera, kemudian DIY peduli. Nah, kalau DIY cerdas itu berkaitan dengan pendidikan. Kita memberi bantuan beasiswa karena kami itu di tingkat provinsi. Jadi kami memberi bantuan beasiswa untuk anak-anak SLTA lah, setingkat SLTA, kemudian juga anak-anak yang luar biasa gitu kan. Kemudian juga perguruan tinggi. Jadi kami juga memberi bantuan UKT untuk anak-anak di perguruan tinggi. Ada 50 anak yang kami bantu yang perguruan tinggi. Jadi kemarin itu 200 anak, sekitar 200 anak untuk SLTA kami beri beasiswa. Kemudian untuk yang UKT itu kami bantu sekitar 50 anak. Itu kalau yang UKT itu kami bantu per semesternya 3 juta. Jadi kami memang minta yang sudah semester terakhir. Jadi 2 semester terakhir itu jadi masing-masing per semester 3 juta. Jadi 6 juta. Kemudian untuk bantuan riset, baik itu untuk S1 maupun S2, kami bantu juga untuk itu. Nah, kemudian itu yang kaitannya dengan DI cerdas juga adalah beberapa yang minta bantuan karena mungkin ada tunggaan apa. Kalau negeri sebetulnya kan sudah nggak ada ya, tapi di beberapa sekolah itu masih ada. Kemudian juga untuk yang tadi DIY sehat, kami berkaitan dengan kesehatan. Kemudian DIY takwa ini lebih kepada dakwah, bagaimana meningkatkan akidah dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah DIY peduli. Ini seperti yang kemarin terjadi bencana di Sumatera dan sebagainya, di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Kami kan juga menggalang donasi. Jadi kami kemarin menggalang donasi untuk itu, alhamdulillah sekitar 1,4 M kami mendapat donasi itu. Kami sebagian kami salurkan langsung ke lokasi, sebagian lagi kami berikan kepada anak-anak terdampak bencana Sumatera Utara, Barat dan Aceh yang ada di DIY, mahasiswa-mahasiswa yang ada di DIY. Kadang-kadang kan kita lupa nih, kita tujunya ke sana, di lokasi semua gitu kan, karena memang betul berat. Cuman kadang-kadang kita lupa bahwa anak-anak mereka yang ada di Jogja, itu juga karena orang tuanya, keluarganya terdampak kan juga dia butuh bantuan. Sehingga kemarin juga kami beri bantuan untuk living cost anak-anak yang ada di Jogja. Itu kemudian juga yang lain, jadi tidak hanya untuk kedaruratan itu, tetapi lebih memang kepada kemanusiaan, lebih kepada kemanusiaan ya. Jadi misalnya kami juga ada program namanya bantuan lansia seumur hidup. Jadi kami bantu sekitar sebulan itu kami sekitar 400-an sampai 500 lah, kami bantu lansia-lansia yang sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya mata pencaharian, kondisinya memang sangat memprihatinkan. Kami bantu itu sudah komplit, jadi mulai beras, minyak, segala macam, gula sampai garam, kecap gitu ya, kami bantu. Itu ya semacam itu yang namanya di peduli. Jadi memang lebih kepada karitatif, jadi kami memang betul-betul logistik betul gitu kan. Kemudian yang terakhir ini yang di sejahtera. Jadi di sini kami memang ada 2 pola Mbak Wulan. Jadi pola kami itu ada konsumtif dan ada produktif. Ya. Jadi kalau yang konsumtif itu tidak boleh lebih dari 50%. Jadi maksimal 50% dari penghimpunan yang kami dapat itu untuk konsumtif. Dan yang 50% itu untuk produktif. Kalau ini produktifnya bergerak lebih ke banyak, itu malah boleh. Karena kami berharap
yang di produktif ini kami kan bantuannya dalam bentuk misalnya keterampilan, modal usaha dan sebagainya. Jadi kami berharap suatu ketika orang-orang yang sekarang kurang beruntung sehingga harus mendapatkan bantuan, suatu ketika dia bisa mandiri, dia bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Apalagi lebih bagus kalau mereka itu nanti bisa membantu juga orang lain. Jadi dengan 5 program besar itu kira-kira gambarnya seperti itu. Kalau kegiatannya banyak sekali gitu ya. Mhm, Seperti di bulan Ramadan ini kan kami juga banyak memberikan apa bantuan ke banyak pihak begitu. mhm. Ya, dan kemarin Bu Puji juga sempat menegaskan bahwa kan ada yang viral nih Bu ya, bahwa Mm-mm. zakat untuk MBG ini tidak Iya, benar ya Bu ya. iya. Jadi ini saya nggak tahu nih bulan Ramadan kok ada hoax, fitnah yang seperti ini, isu yang seperti itu. Kami tegaskan sekali lagi tidak ada dana zakat, infak, sedekah yang kami kelola di Basnas, gitu ya. Untuk hal itu sedikit pun tidak ada. Ini boleh dicek lah SPPG mana yang mendapat bantuan dari kami misalnya begitu. Atau boleh dicek juga apakah kami bersinggungan aja tidak gitu. Tapi nggak tahu itu isu dari mana orang-orang ya barangkali orang kurang kerjaan. Tetapi ini kan sebetulnya membawa dampak yang luar biasa. Tidak hanya kepada Basnas, orang itu tidak percaya akhirnya bahwa zakat itu bisa digunakan untuk segala macam yang menurut mereka ya seperti itulah. Jadi kepada yang lembaga yang lain pun itu akan terdampak bahwa zakat itu bisa digunakan di luar 8 asnaf. Padahal ini kan nggak boleh. 8 asnaf ini udah dikunci, nggak ada asnaf-asnaf lain yang bisa ditambahkan di 8 asnaf itu. Kalau bukan mengurangi, tapi kalau dari 8 itu ternyata di DIY misalnya hanya bisa dikeluarkan 5, 6 atau 7 asnaf, nggak apa-apa. Memang karena kondisinya asnaf yang lain tidak perlu dibantu, misalnya begitu. Jadi tapi kalau menambah itu tidak ada. Dan kami tegaskan betul. Kami jamin nggak ada MBG masuk apa Basnas ikut dalam apa program itu. Yang lain aja yang butuh bantuan dari kami masih banyak sekali gitu ya. Mhm, Kenapa kami harus ikut-ikutan di yang seperti itu, yang mhm. tidak masuk 8 asnaf? Itu Mbak Baik. Ula. Iya, Oke. baik Bu Uji. Saya ke Bu Warnitis. Bu Warnitis di Rumah Zakat DIY sendiri nih Bu. Bagaimana juga menggait para pemimpin-pemimpin instansi mungkin juga begitu ya Bu. Bisa menginspirasi untuk berzakat ini seperti apa ini Bu Warnitis? Ya, terima kasih Mbak Bulan. Eh, Kalau kemarin ya, eh, Ngarso Dalem ya, sudah menunaikan zakat melalui Basnas itu, saya ini menjadi salah satu ini ya bagian dari inspirasi bagi seorang pemimpin ya, dalam hal ini pemimpin pemerintahan ya, pemimpin provinsi di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sebenarnya kalau secara konsep pemimpin gitu ya dalam mengelola harta, dalam menunaikan zakat itu kan sudah jauh sekali dicontohkan gitu ya oleh pemimpin umat Muslim di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian beliau mengajarkan mengelola harta secara amanah, kemudian mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban gitu ya, dalam hal ini zakat yang untuk bisa kita tunaikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Nah, eh, dalam konteks pemimpin gitu, kalau saya melihatnya lebih luas dan lebih umum seperti itu ya. Artinya bagi semua orang gitu, itu kan sebenarnya pemimpin ya, pemimpin bagi dirinya sendiri gitu ya, pemimpin bagi dirinya dalam mengelola apa yang dia punya gitu, memimpin hartanya gitu ya, memimpin keluarganya, memimpin amanahnya seperti itu, sehingga eh, bagi setiap manusia, bagi setiap orang Muslim gitu ya, dituntut untuk kemudian bisa menjaga dan mengelola harta itu dengan baik gitu ya, termasuk mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, eh, dalam konteks kemasyarakatan, sebagai pemimpin atau mungkin tokoh gitu ya, atau mungkin kalau zaman sekarang lebih luas lagi influencer gitu ya, ini menjadi eh, sesuatu yang kemudian dilihat gitu ya oleh masyarakat luas gitu ya. Kayak Ngarso Dalem itu kan otomatis panutannya masyarakat DIY seperti itu ya. Nah, terus misal ada tokoh-tokoh lain kayak gitu. Nah, dia mungkin secara formal tidak sebagai pemimpin gitu ya, misal bupati atau wali kota atau mungkin kepala dinas gitu, tapi dia menjadi panutan bagi masyarakat luas. Nah, ini eh,
sedikit atau banyak gitu, dan saya pikir pasti ini banyak gitu ya, bisa mampu menggerakkan orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang kemudian mengikutinya gitu untuk meneladani apa yang dilakukan. Makanya penting gitu ya bagi pemimpin, bagi tokoh gitu ya, bagi orang-orang yang dikenal atau yang terkenal untuk kemudian memberikan keteladanan yang baik gitu. Karena bagaimanapun juga apa yang dia lakukan itu akan diikuti gitu ya oleh masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Sehingga eh, penting kenapa kemudian ya kita sangat berharap gitu ya tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para pemimpin-pemimpin di sekitar kita, di negara kita, di daerah kita itu kemudian bisa memberikan teladan yang baik gitu. Sehingga apa ya mereka akan melihat pembuktian secara langsung gitu ya. Kalau mungkin selama ini hanya mengetahui dari kajian, dari dalil, dari ayat, dari hadis gitu. Tapi kalau para pemimpin, para tokoh itu kemudian melakukan apa yang dicantumkan atau diajarkan dalam Quran dan hadis itu, maka orang atau masyarakat itu akan lebih mudah gitu melihat, oh beliau saja menunaikan gitu, kenapa saya tidak gitu. Makanya ini penting gitu ya untuk kemudian menjadi salah satu eh, pelecut gitu ya, penyemangat gitu ya bagi masyarakat kaitannya dalam menunaikan zakat khususnya di bulan Ramadan ini. Seperti itu Mbak Ulan. Apakah ada juga inovasi jemput bola atau seperti tadi mengajak influencer juga begitu Bu Warnitis untuk bisa berzakat dari rumah Iya, zakat DIY sendiri? iya. Kalau dari rumah zakat, secara prinsip kita mungkin ini hampir dipakai juga ya bagi semua organisasi pengelola zakat ya. Kaitannya dengan bagaimana kemudian mengajak gitu ya tokoh-tokoh untuk kemudian bisa berzakat gitu ya, berinfak atau bersedekah kayak gitu. Karena ini konsepnya adalah sedekah atau zakat terang-terangan gitu ya. Jadi bukan lagi sedekah sembunyi-sembunyi gitu ya, atau zakat sembunyi-sembunyi. Karena apa? Kita punya tujuan untuk bisa menginspirasi orang lain seperti itu. Nah, kalau layanan di rumah zakat sendiri itu memang kita menggunakan beberapa pendekatan ya, tentu pendekatan yang sifatnya tradisional, offline gitu ya, maupun pendekatan online kayak gitu, menyesuaikan dengan ya digitalisasi ya zaman modern saat ini yang semua mendekat ke arah teknologi digital seperti itu. Nah, kalau secara offline itu kita tentu membuka kanal menunaikan zakat melalui kantor layanan gitu ya. Terus kemudian jemput bola gitu ya atau istilahnya layanan jemput zakat seperti itu. Terus kemudian yang via digital kita menyediakan platform dan aplikasi rumah zakat itu untuk kemudian memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk bisa menunaikan zakat gitu ya, infak sedekah atau lainnya melalui gadget yang mereka pegang gitu, sehingga ya kemudahan-kemudahan itu bisa dilakukan gitu ya bagi masyarakat, baik yang itu sifatnya interaksi langsung gitu ya melalui kanal offline gitu maupun melalui layanan digital gitu. Dan kami juga mengembangkan saat ini layanan konsultasi zakat 24 jam gitu ya melalui websitenya Rumah Zakat, sehingga itu bisa menjadi peluang gitu ya bagi masyarakat untuk bisa menunaikan atau mungkin berkonsultasi gitu ya kaitannya dengan bagaimana cara menghitung atau bagaimana eh, melakukan zakat menunaikannya seperti itu gitu ya, termasuk apa platform menu kalkulator zakat gitu ya di web Rumah Zakat yang itu bisa diakses kapanpun gitu ya yang ingin menghitung secara mandiri seperti itu gitu Mbak Wulan. Ya, baik. Dan Mbak Warnitis dan juga Bu Puji ini dari tadi berdering terus Ya. 58033 kita angkat ke penelpon. Oke, ini sempat terputus. Baik, pendengar dicoba lagi 58033. Anda bisa bertanya dengan Bu Puji dan juga Bu Warnitis. Dan ini juga, oke, ke penelpon dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih, Bu? Ibu Alina. Ibu Alin. Ali. Ibu Ali, monggo. Ibu Ali di mana, Bu? Di Pamekasan. Pamekasan. Silahkan, Bu Ali.
Nggih. Assalamualaikum, Ibu siapa? Ibu yang Dengan Bu Puji dan juga Bu Warnitis. Bu Puji dan iya. Nggih, sehat dan bahagia selalu. Eh, Alhamdulillah sih selama dari tahun 2000 dari tahun 2000 Pemkot Balikpapan itu eh, kami sebagai ASN sudah memotong tiap bulan gitu loh. Eh, Katanya zakat profesi sih. Cuman yang mau saya tanyakan, ada sebagian ustadz ini katanya sebenarnya tidak ada istilah zakat profesi gitu. Karena kalau kita langsung menyimpulkan zakat profesi itu eh, tukang becak profesi, terus tukang bangunan profesi gitu. Yang ada itu zakat mal katanya gitu. Sebagian ulama yang pernah saya dengar gitu. Nah, kalau nggak keliru zakat profesi ini dengan gaji kurang lebih 7 sampai 8 juta ya minimal ya 7,6 berapa gitu. Kalau per tahunnya 91 lebih gitu. Yang saya tanyakan Ibu, bisakah zakat profesi ini dibagikan ke masjid, diinfakkan ke masjid itu? Selama ini saya kalau berzakat jujur karena sudah punah tugas ini saya ke keluarga yang tidak punya penghasilan, taruhlah paman atau siapa yang yatim piatu gitu. Mohon pencerahannya. Jadi pertanyaan saya, bolehkah zakat profesi itu diinfakkan ke masjid gitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita ke penelpon selanjutnya dulu Bu Puji dan juga Bu Warnitis. Selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi Bang Topik. Silahkan monggo pertanyaannya. Selamat pagi Bu Puji ya, dari Selamat Batak. pagi. Betul. Betul. Bu Warnitis dari rumah zakat ya. Betul. Iya, betul Bapak. Ini pagi-pagi ini 3 orang wanita semua ini. Iya, betul. Alhamdulillah ini sekali semua nih Mbak. Jadi begini, kalau Bang Taufik melihat bahwa zakat yang ada di kita ini kan, apalagi kalau bisa gitu loh, kalau bisa itu zakat yang Bu Puji tadi katakan untuk profesi maupun zakat yang zakat mal itu ya, mungkin kalau Bang Taufik melihat bahwa alangkah baiknya gitu loh, semua anggota DPR, semua anggota DPRD, 4 kabupaten, 1 provinsi, itu harusnya mereka yang sudah wajib zakat ya, zakat mal atau apa itu dia berikan, mungkin dia berikan ke rumah zakat, ke Basnas, apa-apa segala macam itu. Nah ini sangat bagus ya, karena kalau Bang Taufik lihat dari tahun kemarin ya, tren penurunan kemiskinan di DIY itu kan masih rendah ya. Nah ini alangkah baiknya kalau mereka mau seperti itu, mungkin itu akan membantu ya. Nah ini dengan adanya hari raya ini ya saya banyak zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain itu kalau bisa zakat fitrah itu diserahkan saja ke masjid yang ada di wilayahnya masing-masing ya. Jadi umpamanya seperti Bang Taufik ya, di wilayah Condong Catur umpamanya. Nah ini saya mengapakan kepada warga masyarakat saya yang baik itu, yang sudah saatnya mereka berzakat fitrah, zakat apa itu berikanlah ke masjid. Jadi dari masjid ya takmir masjid ya, panitianya itu sudah tahu di tempat warganya itu siapa saja yang berhak menerima, mereka yang miskin apa itu lebih tahu mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti diserahkan di rumah zakat, bukan saya tidak mau mendukung, tapi apakah bisa itu semua mendapat zakat yang diterima di rumah zakat di itu. Jadi karena kita 4 kabupaten 1 kota. Nah, tapi kalau masyarakat di wilayahnya masing-masing ya, itu kan rata tuh. Nah, mudah-mudahan ya
Kalau itu bisa, mungkin tren kemiskinan kita dia akan berkurang gitu. Dari zakat-zakat yang baik zakat mal maupun zakat provinsi apa segala macam itu. Nah, bagi pejabat-pejabat yang mampu ya itu ya lebih baik mereka memberikan zakatnya itu ke rumah zakat. Rumah zakat nanti berikan kemana-mana. Tapi kalau bagi masyarakat yang kelas menengah ke bawah, bahkan orang yang mampu juga bisa ke masjid-masjid itu sangat bagus sekali kalau menurut Bang Taufik. Mungkin bagaimana kalau menurut Basnas, bagaimana menurut Ibu Puji, Ibu Watri, mamanya dari rumah zakat itu, bagaimana? Yang selama ini sudah menggalang ya, dalam arti kata rumah zakat itu sudah sejauh mana dari distribusinya itu dari 4 kabupaten 1 kota di DIY ini, bagaimana hasilnya? Ada apa evaluasi atau bagaimana? Jadi itu nanti pada saat seperti sekarang ini itu dikemukakan, kami sudah begini ke kabupaten ini, kami sudah begini di kabupaten ini, kami sudah begini ke kabupaten ini. Jadi masyarakat berarti manfaatnya rumah zakat ini besar manfaatnya. Begitu juga Basnas. Iya. Apa yang sudah dapat, apa yang sudah pernah dilakukan itu, seperti umpamanya kemarin ya 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Saya ikut mengawal itu sampai ke Sumatera Barat itu dari Basnas, pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, hal-hal yang seperti ini harus yang sudah dilakukan, yang bermanfaat bagi masyarakat yang bencana longsor, tanah longsor kemarin itu sangat bermanfaat sekali dengan Basnas yang ada dari DIY itu. Nah, itu seperti itu. Jadi terus saja seperti itu. Jadi Basnas yang diapakan oleh DIY itu ternyata bagi masyarakat rakyat yang terkena bencana yang ada di Sumatera itu sangat mengapresiasi bahwa bencana di Sumatera Barat itu ternyata DIY sangat peduli melalui Basnas yang telah dilakukan oleh masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik. Jadi pelaporannya juga agar masyarakat bisa mengetahui penyaluran bantuan tersebut. Baik Bu Puji dulu, monggo Bu Ali tadi zakat profesi ini seperti apa? Oke, tadi pertanyaannya Bu Ali ini kalau saya menjelaskan zakat profesi pendapatan sebagainya ini waktunya nggak cukup Mbak ya. Tapi memang yang ditanyakan Bu Ali itu adalah bisakah zakat profesi ini diberikan kepada masjid. Nah, jawaban kami sebetulnya gampang. Apakah itu masuk 8 asnaf atau tidak? Masjid itu kan macam-macam nih. Untuk bangunan masjid kah? Untuk yang ngurusi masjid kah? Untuk yang berkaitan dengan dakwah di situ kah atau tidak? Kalau untuk misalnya marbotnya, untuk yang aktif di masjidnya ini kan bisa dengan asnafnya yang fisabilillah gitu ya. Tapi kalau untuk di luar itu tidak boleh. Kami pun begini. Jadi kami juga sampaikan ke masyarakat. Banyak sekali proposal yang masuk ke kami berkaitan dengan renovasi masjid dan sebagainya. Ini terus terang kami harus berpikir banyak karena yang itu kami tidak berani mengeluarkan dari zakat. Jadi biasanya kami keluarkan dari infak. Nah, sementara infak itu kan tidak besar, tidak terlalu besar lah seperti yang dibandingkan dengan zakat yang kami dapat, sehingga ya satu kami tidak bisa memberikan banyak, tidak bisa memberikan banyak semua bisa diberikan. Biasanya kan kami asesmen dulu. Jadi kalau untuk masjid tapi untuk di luar yang fisabilillah ini tidak boleh Ibu. Jadi tetap kalau zakat itu tetap 8 asnaf harus dipegang, tidak boleh keluar. Tapi kalau niatnya itu infak, silahkan saja. Infak ini nggak pakai asnaf kan, jadi boleh gitu ya. Ini untuk Bu Ali. Kemudian untuk Pak Taufik, terima kasih sekali Pak Taufik apa yang disampaikan. Memang kami kemarin tadi sudah saya laporkan bahwa kami donasi untuk Sumatera itu 1,4 M. Alhamdulillah ini luar biasa, masyarakat kita peduli sekali. Dan ini sudah kami salurkan betul. Jadi sebagian kami berikan ke lokasi, sebagian kami berikan kepada anak-anak tadi. Jadi itu yang perlu kami laporkan. Dan kami tidak mengambil serupiah pun untuk yang donasi-donasi seperti ini. Nggak ada namanya hak ambil yang kami ambil. Jadi kalau kami dapat 1,4 M, itu kami berikan seluruhnya 1,4 M itu ya. Kemudian untuk
apa tadi, zakat fitrah dan sebagainya. Jadi intinya begini Bapak Taufik. Jadi memang kan untuk menghimpun zakat itu sebetulnya kan apa kalau sesuai aturan yang ada itu kan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu kan harus amil. Tapi kami juga tidak terlalu strict untuk itu. Biasanya begini, zakat fitrah ada di kami juga menerima, kami juga menggalang itu, tetapi juga kami kalau yang untuk masjid-masjid dan sebagainya, kami sebetulnya hanya ingin laporan saja. Berapa sih zakat fitrah yang diperoleh di masjid A, B, C, D dan sebagainya? Ini untuk apa? Untuk menghitung apakah gitu ya. Karena target DIY itu kan zakat infak sedekahnya itu kan 2,3 T. Sementara yang bisa kami himpun itu kan belum jauh, masih jauh. Sehingga kalau itu ada catatan seperti itu bagian yang bisa juga kami laporkan bahwa oh ini ada sekian yang juga langsung dikelola masyarakat kan begitu ya. Tetapi untuk kami ini memang untuk zakat fitrah satu. Kami berikan salah duanya, salah satunya juga di masjid. Masjid pasti yang kami pilih bukan masjid yang seperti di kota, yang di tengah kota yang orang itu zakat fitrahnya sudah berlebih ya. Tapi kami berikan di masjid-masjid yang memang kelihatannya masih orang sekitarnya masih perlu dibantu. Kemudian juga komunitas-komunitas tertentu, misalnya komunitas difabel, itu kami beri alokasi untuk zakat fitrah setiap tahun. Untuk komunitas apa lagi yang memang itu perlu kami berikan itu kami alokasikan untuk itu. Nah, sehingga memang kalau untuk zakat fitrah ini teman-teman saya itu besok lebaran itu malam itu masih kerja keras Mbak, karena memang harus terdistribusi nanti sebelum sholat tadi kan. Jadi memang itu nanti kami sudah punya plot-plot yang paling dekat dengan Basnas. Jadi misalnya panti asuhan mana ini sudah ada plotnya sehingga segera kami berikan. Jadi alhamdulillah memang kami sementara ini kami sudah alokasikan 1.500 pack untuk zakat fitrah. Ini masih bisa berubah, tergantung yang masuk ke kami itu nanti berapa. Tetapi sementara ini kami sudah mengalokasikan 1.500 pack. Itu 1.500 pack itu bukan 2,5 kiloan itu yang kami tapi 5 kiloan yang kami kemasannya itu. Nah, kemudian itu saya kira itu Pak. Jadi kami sebetulnya dari Basnas itu hanya ingin kalau dari masing-masing silakan saja, tapi tolong kami diberi entah itu ke Basnas yang paling dekat lah, misalnya kalau Bapak di Condong Tatur mau ke Sleman boleh, ke mana boleh, silakan saja. Itu untuk laporan kami atau input data kami bahwa oh ternyata sudah masuk zakat di DIY sekian. Begitu Mbak Ulan. Ya. Baik, kalau Bu Warnitis dari Rumah Zakat DIY sendiri pelaporannya itu seperti apa nih Bu? Ya, terima kasih Mbak Wulan. Jadi sebagai organisasi pengelola zakat ya, lembaga amil zakat yang kemudian izin kami itu dari Kementerian Agama ya Republik Indonesia, maka sudah menjadi bagian dari kewajiban kami untuk melakukan aktivitas pelaporan. Jadi ada dua kanal atau jalur pelaporan yang kemudian harus kami lakukan sebagai lembaga amil zakat. Yang pertama itu adalah laporan resmi kepada pemerintah, gitu ya. Dalam hal ini kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, gitu ya, termasuk juga kepada kantor Kemenak di mana jaringan rumah zakat itu berada. Jadi misal kami gitu ya kantor perwakilan daerah istimewa Yogyakarta, maka kami juga eh, punya kewajiban untuk laporan secara berkala ya setiap 6 bulan kepada kantor Kementerian Agama daerah istimewa Yogyakarta, termasuk kepada Basnas daerah istimewa Yogyakarta. Nah ini Bu Puji ini Ya. setiap 6 bulan ya Bu ya dari para Betul. lembaga amil zakat itu wajib lapor gitu ya istilahnya. Karena memang ini bagian dari yang pertama pertanggungjawaban kami ya sebagai lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk kemudian eh, memberikan update gitu ya kepada pemerintah setempat berapa yang sudah dihimpun, kemudian berapa yang sudah disalurkan gitu ya untuk program apa saja, kemudian berapa penerima manfaatnya seperti itu. Nah, ini yang melalui jalur pemerintahan. Terus kemudian yang kedua untuk masyarakat, pelaporan kepada masyarakat. Jadi
sebagai lembaga amil zakat yang berizin gitu ya, maka kami juga kemudian wajib untuk atau bersedia gitu ya untuk diaudit gitu ya oleh auditor eksternal gitu ya. Kemudian laporan keuangannya itu nanti kita publish gitu ya. Itu kita publish di website Rumah Zakat gitu ya secara resmi, bisa dicek di webnya Rumah Zakat. Itu ada laporan keuangan setiap tahun gitu. Itu ada kita publish dan itu sudah diaudit gitu ya. Termasuk juga kita biasanya kerjasama juga dengan media-media yang kemudian berkenan gitu ya untuk ikut serta mempublikasikan laporan yang dilakukan oleh Rumah Zakat kaitannya dengan pengelolaan dana zakat dari masyarakat kayak gitu. Termasuk juga laporan kaitannya dengan annual pemberdayaan. Jadi selain tadi ya kaitannya dengan keuangan, yang kedua itu adalah kaitannya dengan pemberdayaan. Artinya di sana berisi program apa saja yang dijalankan gitu ya, program pemberdayaan, program karitatif misal gitu ya, di mana saja, terus kemudian hasilnya. Nah, eh, dengan apa ya, salah satu kelebihan saya pikir ya, menunaikan zakat melalui badan amil zakat resmi, lembaga amil zakat resmi itu adalah kaitannya dengan eh, ketepatan penyaluran itu yang pertama, yang kedua itu bisa membantu pemerintah gitu ya kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan gitu karena dalam konteks penyaluran zakat gitu ya itu ada dua ya yang sifatnya konsumtif gitu ya karitatif, yang kedua adalah sifatnya produktif. Nah yang produktif ini tadi ya sudah di sounding di awal oleh Bu Puji bahwa eh, zakat produktif ini yang kemudian akan membentuk masyarakat gitu ya dari mustahik gitu ya bisa menjadi munfik gitu ya atau malah bisa menjadi muzaki kayak gitu. Nah, ini pun yang kemudian dilakukan di rumah zakat. Jadi kita mendorong gitu ya para penerima manfaat kita gitu ya khususnya zakat produktif untuk kemudian mereka bisa naik kelas ya agar menjadi masyarakat yang mandiri, masyarakat yang berdaya gitu ya, tidak lagi kemudian bergantung kepada eh, apa bantuan gitu ya, baik dari pemerintah maupun dari yang lainnya kayak gitu. Nah, itu tepat sasaran. Terus kemudian eh, juga di sana itu sebelum kami melakukan aktivitas penyaluran khususnya yang zakat produktif itu pasti akan dilakukan namanya need assessment. Nah, need assessment itu juga nanti akan menggali penerima manfaat ini apakah sudah mendapatkan bantuan dari yang lain gitu. Atau misal dari pemerintah dapat iya, nanti dari Basnas iya gitu ya, dari lembaga zakat iya. Ini kan kalau tidak ada aktivitas need assessment gitu ya di awal gitu ya sebelum penyaluran ini kan akan bisa terjadi apa ya istilahnya tumpang tindih gitu ya kaitannya dengan penyaluran zakat ini gitu. Makanya kemudian melalui badan resmi lembaga resmi itu dilakukan asesmen itu dalam rangka untuk menjaga pemerataan penyaluran zakat infak sedekah ini agar bisa tepat sasaran dan bisa merata, termasuk juga kontrol gitu ya. Kontrol itu artinya ada aktivitas pendampingan di sana gitu ya. Ada pemantauan, misal untuk zakat yang sifatnya program produktif, apa benar gitu ya, itu kemudian dipakai untuk modal usaha, dipakai untuk sarana usaha gitu ya. Bagaimana perkembangan usahanya, apakah mereka melakukan aktivitas pencatatan keuangan usaha misal seperti itu ya, agar kemudian mereka bisa berlatih gitu ya sebagai eh, apa pelaku UMKM misal yang kemudian bisa kita naikkan kelasnya seperti itu. Nah, makanya aktivitas pendampingan inilah yang kemudian mengawal bahwa zakat ini karena amanah dari umat, jadi agar benar-benar tepat sasaran dan tepat guna gitu, sehingga kebermanfaatan jangka panjangnya gitu ya, terus kaitannya dengan masyarakat bisa terentaskan dari kemiskinan, bisa mandiri, bisa berdaya itu bisa kita kawal dengan baik seperti itu.
Begitu Mhm. Mbak Bulan. Ya, ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Teddy di Bantul dan juga Pak Raihan yang bertanya tentang mengapa penting menyalurkan zakat ini melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional. Ini dijawab oleh Mbak Warditis begitu ya. Ini sudah terjawab. Dan ini ada WhatsApp juga dari Pak Dain Yogyakarta. Assalamualaikum. Apakah ASN DIY zakat fitrahnya juga ditampung oleh Basnas DIY? Kira-kira kalau diuangkan jumlahnya ada berapa? Ini Bu Puji. Jadi Ya, Bu Puji, kalau Basnas DIY itu menampung hanya ASN saja atau bisa juga dari masyarakat umum gitu Bu Puji? ya, matur nuwun, Mbak. Sebelum saya menjawab yang Pak Teddy, saya mau menambahkan tadi yang kaitannya dengan Pak Taufik ya, Mbak ya. Jadi memang alhamdulillah kami kemarin di Basnas Award di Jakarta itu kami juga memperoleh predikat pelaporan terbaik se-Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa pelaporan itu memang sangat penting. Artinya kami memang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nitis juga bahwa kami itu wajib diaudit oleh kantor akuntan publik setiap tahunnya. Kami sudah melakukan itu, kemudian kami publish itu sebagai laporan kepada masyarakat. Kami biasanya selain di web kami memberikan laporan di media cetak. Kemarin kami 1 halaman penuh di Kedaulatan Rakyat, kami coba publish di sana supaya masyarakat tahu bahwa oh penghimpunannya sekian, untuk apa saja. Meskipun tidak secara detail, kalau mau secara detail monggo gitu ya, bisa ngobrol di Basnas itu ya. Jadi kami sudah melaporkan ke masyarakat apapun yang kami peroleh, kemudian apapun yang kami lakukan untuk penghimpunan itu. Nah, selain audit yang seperti itu, kami juga ada audit syariah. Jadi tidak hanya kalau tadi kan keuangan, lebih ke keuangan tuh yang oleh kantor akuntan publik. Tetapi ada audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dari pusat, dari Irjen, itu datang ke kami untuk mengaudit apakah sudah benar ini Basnas DIY ini sudah amanah, sudah apakah tadi untuk di luar 8 asnaf. Kadang-kadang begini Mbak, sampai pada waktu itu di periksa itu sudah betul, sudah benar ke situ. Tapi kalau caranya saja tidak pas, itu menjadi pertanyaan. Jadi memang harus betul-betul syariah begitu ya. Alhamdulillah kami yang tadi keuangan kami selalu mendapatkan wajar tanpa pengecualian selama sekian tahun, kami 9 tahun berturut-turut. Kemudian yang dari kantor Kementerian Agama, dari Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat itu kami mendapatkan transparan dan sangat baik. Artinya kami sudah berada pada rel yang benar. Nah, transparan ini juga kami imbangi jadi di Basnas itu mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten kota. Ada yang namanya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Jadi apapun gerak kami itu akan masuk ke dalam aplikasi itu. Jadi masuknya berapa sih uang, dan ini betul-betul digital, jadi nggak bisa meninggalkan jejaknya, nggak ya, ada jejaknya pasti kan, masuknya berapa, kemudian digunakan untuk apa saja itu kelihatan. Dan Basnas RI itu hanya bisa melihat oh ternyata itu sudah kelihatan. Nanti kalau ada yang perlu dikonfirmasi baru mereka akan bertanya ke kami. Itu jadi transparansi yang kami coba bangun untuk supaya masyarakat, karena kepercayaan masyarakatnya adalah faktor utama penting bagi pengelola zakat, entah itu dari Basnas, entah dari misalnya dengan rumah zakat dan sebagainya, karena itu merupakan kunci utama. Jadi betul Mbak Nitis, kalau yang tidak berizin itu tidak ada namanya pengawasan dan sebagainya, itu kan nggak ada. Jadi silahkan yang Basnas dan lembaga yang berizin kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ingin supaya itu menjadi hal yang baik. Kemudian kami juga ada namanya Indeks Zakat Nasional dan ada kaji dampak zakat. Jadi kalau kami itu indikator keberhasilan salah satunya itu adalah apa IZN-nya bagaimana nih nilainya. Itu banyak faktor ada di sana. Kemudian kaji dampak zakatnya seperti apa? Kaji dampak ini misalnya yang tadi sejahtera itu dulu mereka kami berikan bantuan sekian orang, itu apakah bertumbuh atau berkurang atau stagnan atau sebagainya. Itu ada di sana. Alhamdulillah kami dapat nilai yang sangat bagus untuk IZN dan ini 0,9, artinya itu sudah berkelanjutan, sudah stabil gitu, bukan stabil lagi, lebih dari stabil. Nah, ini saya sampaikan ke Pak Taufik. Jadi hal-hal semacam ini ternyata saya tuh dulu di pemerintahan itu ya, kerja di pemerintahan. Waktu di Basnas ini juga luar biasa. Jadi tidak
tidak bekerja asal-asalan, betul-betul semua terorganisir dengan baik gitu ya. Terus kemudian eh, ini untuk mungkin dari Pak Taufik cukup itu dulu sementara karena ini Ya. waktunya juga sudah Mhm. ini ya. Ya. Monggo Pak Taufik kalau mau ameng-ameng atau dolan ke Basnas monggo silahkan aja nanti dengan kami. Mhm. Kemudian untuk Pak Ada yang ini Pak ASN Pak DIY. Pak Daeng ya, Pak Daeng ya, Pak Daeng ASN. Kami jadi gini, kami menghimpun tidak hanya dari ASN, kami juga dari masyarakat. Kalau kita lihat dari profil penghimpunan yang ada di kami, ini justru yang ASN hanya sekitar 40%, Mbak. Alhamdulillah yang 60% dari masyarakat umum, artinya kepercayaan masyarakat kepada kami juga tinggi. Ini bagian yang kami syukuri gitu ya, bahwa kepercayaan masyarakat itu tinggi. Justru dari ASN itu hanya sekitar 40% karena memang di DIY itu tidak ada namanya surat instruksi harus, itu tidak ada. Sifatnya masih himbauan. Jadi tidak semua ASN juga memberikan kepada kami. Ya, ada tapi belum semua. Terus besarannya juga tidak sama. Jadi ini kalau dilihat dari profilnya gitu ya, itu 40 itu baru ASN, kemudian 60% justru dari masyarakat. Kemudian untuk zakat fitrah, ini kami sama, zakat fitrah juga monggo kalau mau setorkan ke Basnas, kami terima dengan senang hati. Bahkan teman-teman ini ngelembur sampai malam itu masih menerima zakat fitrah. Tetapi kalau mau sendiri seperti tadi sampaikan Pak Taufik di masing-masing itu silakan saja. Hanya kami memang butuh datanya. Berapa sih yang bisa dihimpun zakat fitrah itu dari masyarakat. Mhm. Begitu, Ya. Mbak Baik, Mulan. ini menjawab satu pertanyaan lagi Bu sebelum Oh nanti ya, closing. Bu Tini di Sewon, tadi dikatakan ada program-program seperti beasiswa. Apakah masyarakat yang sesuai kriteria bisa mendaftar untuk bantuan tersebut dan dari lembaga amal yang mencari? Oh, bagaimana ketika masyarakat itu mau mendaftar untuk mendapatkan bantuan beasiswa tadi itu Bu? bisa. KTP-nya harus di tapi ya. Ya, karena ini kan memang aturan yang ada. Jadi kami tidak boleh gitu ya, tidak boleh mendistribusikan atau menyalurkan zakat ini keluar wilayah DIY, kecuali, nah ini kecualinya Mbak, yang kedaruratan dan bencana. Sehingga kenapa kami bisa sampai ke Sumatera membantunya, bisa sampai ke Palestina dan sebagainya, itu karena tadi kecuali itu. Tapi di luar itu harus KTP DIY, itu salah satu syarat. Dan juga salah satu syaratnya lagi adalah surat keterangan tidak mampu. Ini meskipun nanti kami asesmen ulang, semua kegiatan yang masuk itu harus kami asesmen ulang karena ini kan amanah, jangan sampai nanti kami juga salah gitu ya menyalurkan. Jadi kalau kita membantu ke siapapun, kita pasti akan asesmen untuk sasaran tersebut. Jadi prinsipnya bisa Ibu, silakan saja. Tapi kalau di DIY yang Basnas DIY itu memang yang SLTA sederajat. Nanti dan belum mendapatkan bantuan beasiswa dari manapun itu Mhm. Ya, ya. baik. Tapi kalau SD SMP monggo, itu nanti bagiannya teman-teman Basnas Kabupaten Kota. Mhm. Baik, iya. Ya. Karena waktu juga yang akan membatasi perbincangan kita, monggo saya ke Mbak Warnitis dulu, himbauan kepada masyarakat dan juga kalau tadi mau konsultasi zakat itu bisa menghubungi siapa nih, Mbak Warnitis, monggo. Iya, terima kasih Mbak Wulan. Eh, buat masyarakat umum ya, khususnya masyarakat Muslim yang ada wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, mumpung ini di bulan Ramadan ya, bulan penuh dengan keberkahan, di mana juga amal kebaikan itu Allah lipat gandakan pahalanya gitu ya. Ada berbagai macam keutamaan untuk kemudian kita melakukan amal-amal kebaikan, sehingga ini menjadi bagian dari momentum yang Allah ciptakan untuk kemudian bagi kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu, termasuk dalam kaitannya eh, menunaikan zakat gitu ya, infak maupun sedekah. Nah, zakat ini kan karena memang sesuatu yang secara syariat sudah jelas aturannya, pakemnya ada, nisab haulnya itu diatur, kadarnya juga sudah diatur sesuai syariat. Nah, kalau memang sudah masuk kriteria, eh, kami sangat berharap bisa ditunaikan gitu ya melalui
badan zakat, lembaga zakat resmi yang berizin, sehingga tadi ya benefit-benefit atau kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa didapatkan, ya kelebihan yang bisa didapatkan, manfaat jangka panjang yang didapatkan itu bisa terrealisasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang kita gitu ya tidak masuk dalam kategori muzaki atau punya harta tapi belum sampai nisab nih gitu ya, atau haulnya belum sampai gitu, kita bisa mengeluarkan sedekah gitu, bisa mengeluarkan infak gitu ya. Intinya adalah apa yang kemudian bisa kita bagi kepada orang lain gitu yang membutuhkan, ya itu akan kembali juga ke kita balasannya gitu. Dan terlebih ini di bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan seperti itu. Nah, kami di Rumah Zakat gitu ya, khususnya juga membuka peluang gitu ya bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi, ingin bertanya gitu ya, ingin tahu cara menghitung zakatnya gitu ya. Di kami ada tersedia namanya SDM Ziswab Konsultan gitu ya, yang kemudian bisa memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu masyarakat yang ada di wilayah Yogyakarta untuk bisa berkonsultasi, bisa telepon gitu ya melalui layanan kantor cabang di 0274 377 671 untuk kemudian minta konsultasi, misal ya bisa datang ke rumah, bisa datang ke kantor seperti itu, dan juga bisa melalui kontak center gitu ya via WhatsApp gitu ya, atau via email gitu ya, atau via web Rumah Zakat gitu, yang kemudian di sana sudah tersedia menu kontak center seperti itu. Dan ya harapannya ini juga bisa menjadi bagian dari upaya kita ya tadi kaitannya dengan membangun masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan bisa turut serta menjadi mitra pemerintah kaitannya dengan pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Ya, baik Mbak Warnitis. Dan Bu Puji ajakan juga Ya. kepada masyarakat dan zakat semakin mudah begitu ya dengan bisa membayar online juga begitu ya Bu Puji. Iya, iya, Monggo betul. ajakannya kepada Ya. masyarakat. Terima kasih Mbak Wulan. Jadi begini, ini di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, marilah ya kita memperbaiki diri itu dan meningkatkan amal ibadah kita, termasuk dalam menunaikan zakat, infak, sedekah gitu ya. Nah, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa membimbing kita semua gitu ya dalam menjalankan ibadah zakat, infak, sedekah, dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita, karena dengan berzakat, infak, sedekah ini insya Allah keberkahan akan selalu kita dapat. Dan tidak ada namanya membayar zakat, infak, sedekah itu menjadi miskin. Justru ini akan selalu bertambah dan bertumbuh terus ya. Jadi kemudian untuk konsultasi Mbak, ini bisa juga nanti di nomor WhatsApp aja lah gitu ya, atau bisa juga di website. Kalau di WhatsApp itu 0852 2122 2616. Kemudian di website kami diy.go.basnas.go.id. Ini juga di sana bisa bayar zakat, bisa mau konsultasi apapun di situ bisa. Silahkan saja. Atau mau main ke Basnas DIY, silahkan. Kami dengan senang hati dan sukarela begitu untuk menerima saudara-saudara kita semua itu. Terus tadi apa Mbak yang itu membayar? Ya tadi membayar itu memang kemudahan Mbak. Jadi mau langsung boleh, mau lewat lewat website juga bisa, mau lewat nomor-nomor rekening juga banyak. Nah kalau nanti mau lewat website silakan tadi diketik diklik itu. Tapi kalau mau nomor rekening ini saya kalau ngomong di sini kan percuma nih, nggak bisa ditulis juga. Silakan ke nomor HP dulu atau tadi ke website. Itu nanti banyak informasi yang bisa saudara-saudara untuk melakukan itu. Insya Allah semuanya diberi keberkahan untuk melakukan kebaikan. Amin. Gitu. Baik. Ini investasi kebaikan gitu ya. Betul sekali. Ya, baik. Matur suwun sekali Bu Puji dan juga Bu Warnitis untuk informasi dan juga pemahaman yang banyak sekali tadi disampaikan hari ini, dan semoga bisa bermanfaat kepada masyarakat. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan Bu Puji dan juga Bu Warnitis. Terima kasih. Amin, insya Allah.
Iya, baik pendengar, dengan zakat kita bersihkan harta, dengan infak kita kuatkan solidaritas, dengan sedekah kita tebarkan kebaikan. Mari tunaikan zakat, infak, sedekah kita, bisa melalui juga rumah zakat, bisa juga dengan Basnas DIY. Dan matur suwun juga untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini, saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat pagi. Maaf ya Mbak Bulan.